sebagaimana yang disampaikan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibadah paling panjang. Beliau mengatakan an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah adalah bagian dari sunnahku. Nikah adalah jalan hidupku. Nikah adalah sesuatu hal yang aku pilih untuk menjadi cara menjalankan kehidupan bagiku. Nabi Muhammad dalam hadisnya yang lain mengatakan an-nikahu syatruddin. Nikah adalah setengah bagian dari agama. Setengah bagian dari penjagaan agama. Maka siapa yang menikah, kata Nabi Muhammad, dia hanya perlu untuk menjaga setengah bagian agamanya yang lain. Karenanya saya pernah mendengar sebuah hadis bahwasanya ketika terjadi akad nikah ya, ketika seorang laki-laki menjabat tangan seorang ayah, kemudian dia mengatakan qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur, atau saya terima nikahnya dan kawinnya dengan mas kawin yang telah disebutkan gitu ya. Pada saat itu setan kabarnya berteriak. Mereka berkata, duh sudah terjaga setengah bagian agamanya. Aku hanya bisa mengganggu dia dari setengah bagian agamanya yang lain. Itu yang terjadi ya. Jadi kalau saya pikir-pikir nih ketika terjadi akad nikah tuh ada 2 tan ya yang menangis ya. Jadi yang satu setan, yang keduanya mantan. Ada beberapa hal yang kalau kita kerjakan dengan benar, jadi pernikahan ini begini konsepnya. Ia adalah sebuah mahligai yang kalau kamu menjalaninya dengan benar, kamu akan sampai kepada apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala berupa surga. Seperti biduk ya, pernikahan itu seperti sebuah sampan, seperti perahu, seperti kapal. Gitu ya, yang berlayar di tengah derasnya gelombang, yang berlayar di tengah lautan yang sangat dahsyat sekali gitu. Ketika kita memutuskan untuk menikah, kita menaiki kapal tersebut bersama dengan suami kita dan sangat diharapkan dengannya kemudian akan lahir anak-anak yang berada dalam pendidikan yang baik di dalam kapal tersebut gitu kan. Nah itu kalau betul perjalanan kapal itu, maka ia menuju kepada sebuah pulau impian bernama surga Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jika tidak, sangat dikhawatirkan jika kemudian dia akan tergelincir dan kemudian masuk naudzubillah min dzalik ke dalam apa yang dikhawatirkan oleh semua orang, yaitu berada dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak ayat, ada banyak hadis yang menunjukkan kepada hal ini. Salah satunya hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin salat fardaha wa shamat syahraha wa ta'az zawjaha faltadkhulul jannah min ayyi babin sya'at. Hadis riwayat Tabrani. Kata Nabi Muhammad alaihi wasallam, apabila ada seorang perempuan salatnya benar, terjaga, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, tidak ada yang tertinggal, bagus semuanya pada waktunya masing-masing, bahkan andai jika dia tidak menambah dengan sholat-sholat sunnah sekalipun, sholatnya bagus, shamat syahroha, dan dia berpuasa pada bulannya, yaitu bulan Ramadan. Dia berpuasa dan yang hutang-hutang karena disebabkan menstruasi misalnya, dia qadha di waktu-waktu yang lain, gitu ya. Andai dia tidak menambah dengan puasa sunnah sekalipun, nggak punya Senin Kemis, gitu kan, nggak punya Ayyamul Bid, tanggal 13, 14, 15, dia nggak puasa karena dia sibuk mengurusi keluarganya, tapi dia punya andalan ibadah yang lain, yaitu ibadah berupa pernikahan, teman-teman saudara sekalian. Wa ata'at zaujaha, dan dia dalam ibadah tersebut baik dengan cara ata'at zaujaha, taat kepada suaminya, memuliakan suaminya, menjadikan suaminya sebagai caranya untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang demikian, kata baginda kita Nabi Muhammad alaihi wasallam, faltadkhulil jannah min ayyi babin sya'at. Dia nanti boleh masuk surga dari pintu surga manapun yang dia inginkan. Dia boleh masuk surga dari pintu surga manapun yang dia inginkan. Ini yang kita harapkan ya, menjadi istri-istri peraih kunci surganya Allah Subhanahu wa taala. Dapat kunci surganya, kemudian dapat memasukinya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan kalau nggak benar menjalaninya, pernikahan ini atau posisimu sebagai seorang istri, kalau tidak benar menjalaninya, naudzubillah min dzalik, hanya akan menyeretmu ke dalam api neraka. Baginda Nabi Muhammad alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya yang lain, ayyuma imra'atin qalat li zawjiha ma ra'aitu fika khairan qat
tahwi biha fi nari jahannam sab'ina kharifa. Kata Nabi Muhammad, kalau ada seseorang istri berkata kepada suaminya, aduh mas, panjang hidup sama kamu isinya sengsara mulu. Saya nggak pernah melihat kamu berbuat baik pada saya. Sejak saya menikah denganmu, hidup saya menjadi seperti berada dalam neraka. Kamu adalah orang yang menyiksa kehidupan saya dari sejak saya menikah denganmu. Atau kalimat-kalimat yang sejenis itu yang menunjukkan betapa dia menghabiskan semua kebaikan-kebaikan suaminya. Orang kan nggak ada yang berbuat jelek terus-terusan ya. Nah itu kalau dia berkata seperti itu, menghilangkan semua kebaikan-kebaikan suaminya, kata Nabi Muhammad SAW, faltadkhulin nar tahwi biha fi nari jahannam sab'ina kharifa. Kalimat tersebut dapat menyeretnya ke dalam api neraka 70 tahun lamanya. Maka teman-teman sekalian, posisimu sebagai seorang istri memungkinkanmu untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala dengan mudah, dan juga memungkinkanmu untuk menjadikanmu naudzubillah min dzalik terseret ke dalam api neraka dengan mudah pula. Teman-teman sekalian, ini semuanya sesuai dengan apa yang disampaikan Nabi Muhammad alaihi wasallam kepada khalah ya, bibi dari seorang sahabat. Coba nih kita lihat. Kepada seorang bibinya seorang sahabat ya, di mana dia mengatakan, diceritakan dari Al-Husain bin Mihsan bahwa bibinya datang menemui Rasulullah SAW untuk sebuah keperluan. Setelah selesai, Rasulullah bertanya kepadanya, amutazawijah anti, apakah engkau bersuami? Ia mengatakan, bala ya Rasulullah, iya wahai Rasul. Nabi kemudian bertanya lagi, kaifa anti bih? Kata Nabi Muhammad, bagaimana kamu terhadapnya? Wanita tersebut menjawab, aku tidak pernah menyia-nyiakannya wahai Rasulullah, kecuali jika aku tidak mampu. Artinya, aku selama ini berusaha untuk taat padanya, untuk memuliakannya. Aku tidak pernah menyia-nyiakannya, nggak pernah nyuekin dia, nggak peduli padanya, menjadi istri yang salehah ini ya maksudnya. Rasulullah kemudian mengatakan, fanduri ilaih, fa innama huwa jannatuki wa naruki. Jagalah perlakuanmu kepadanya, sesungguhnya ia adalah surga dan neraka bagimu. Hadis rawahu Ahmad dan hadis rawahu Tabrani. Nah, teman-teman sekalian yang saya muliakan, ingat-ingat kata-kata ini, saya selalu menjadikannya sebagai pengingat bagi diri saya ketika datang ujian-ujian dalam hati saya, ya, saya selalu akan ingat-ingat fa innama huwa jannatuki wa naruki fanduri ilaih fa innama huwa jannatuki wa naruki. Perhatikan betul bagaimana perlakuanmu terhadap suamimu, sebab ia adalah surga atau neraka bagimu. Catat itu dalam relung hatimu yang paling dalam. Ingat-ingat setiap kali datang hal-hal yang menggoyahkan hatimu untuk menjadikan suamimu bukan sesiapa. Sebab suamimu bisa jadi dia adalah bukan sesiapa bagi orang lain, akan tetapi bagimu fa innama huwa jannatuki wa naruki, ia adalah surga atau neraka bagimu. Demikian pesan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika kamu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala takdir menjadi seorang istri, kamu adalah seseorang yang telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah kunci. Kuncinya ini adalah kunci surga. Kamu bisa menggunakannya dengan benar ataupun kamu bisa menyia-nyiakannya begitu saja. Kamu bisa membuangnya begitu saja, tidak menganggapnya sebagai sesuatu, akan tetapi kamu juga bisa untuk mulai melangkah menuju kepada surga dengan membawa kunci tersebut hingga kamu dapat membuka kunci itu dan masuk di dalamnya, bahkan seperti yang disabdakan Nabi Muhammad SAW, min ayyi babin sya'at, dari pintu manapun yang kamu inginkan, dari pintu manapun yang kamu inginkan.